Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ke depan justru kami pengen berpusat di Kulon Progo, Pak. Karena melihat potensi yang kami lihat di luar sana, Masya Allah peluangnya, Pak. Ketika kita mendapatkan penawaran-penawaran produk, itu kita seperti kewalahan, seperti keteter untuk meladeni permintaan pasar. Kami kasih contoh, ini langsung saja. Saya Ahmad, didamping sama Pak Pari. Belum lama ini kami mendapatkan tawaran untuk ekspor kopi, Pak. Tapi sudah dalam bentuk olahan, semacam cappuccino, seperti itu. Itu dari Yaman. Kemudian belum lama ini muncul permintaan juga untuk produk susu yang kita bisa ekspor ke Singapura, Pak. Ini Masya Allah, kalau kita buka peluang pasar, kita lihat dengan potensi sumber daya alam yang ada di sini, ini Masya Allah, bisa sangat kita kembangkan. Dan ujungnya nanti pasti adalah untuk kesejahteraan masyarakat semua. Ini kami terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk bermitra di tempat ini. Mudah-mudahan visi kami itu sebenarnya, visi perusahaan kami, Bapak Ibu sekalian, juga adalah dalam rangka untuk bagaimana menjadi industri yang di tengah masyarakat itu tidak seperti mercusuar. Artinya kita betul-betul keberadaan kita di Kulon Progo itu sebagai industri, walaupun kita sifatnya profit ya Bapak Ibu, karena memang kita industri, tetapi bagaimana kita bisa ikut peran aktif. Karena apa? Di situ kita punya program CSR-nya. Bagaimana kita mengembangkan CSR itu, memberdayakan CSR kita supaya efek keberadaan kami di Kulon Progo ini itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Yang bisa kita baca adalah peluang untuk para peternak menggarap susu cairnya itu Masya Allah. Bahkan menurut kemarin kita diskusi sesama produsen susu kambing, ini sebenarnya kita sedang dilihat sama Belanda ya. Produk susu kambing ini sedang dilihat sama Belanda. Negara Belanda mau masuk juga di susu kambing. Masya Allah. Ya, ketika ini sudah terbuka peluangnya, pertanyaannya adalah, sudahkah para peternak siap? Ya, lebih baik mengawali langkah daripada ketika kita ketinggalan langkah. Ini yang mungkin kami sebagai industri pastinya membutuhkan pasokan yang rutin ketika produk kami juga diminati oleh masyarakat luas seluruh Indonesia. Ya, tadi saya bilang kami di industri punya kebutuhan stok suplai susu itu per bulan itu 20 ton ya. Ya, susu murni ya dari peternak langsung. Ini bagaimana? Sementara kami tadi saya bilang kami mau mengembangkan yang di Kulon Progo, Pak. Kami sudah survei lahan di Kulon Progo di dekat Kecamatan Kalibawang, Pak. Ya, jadi insya Allah kami punya 3 produk unggulan, produk reguler, peruntukan, sama satu lagi adalah produk premium. Ini kita pengen seperti Sari Husada yang ada di Jogja. Nah, ya SGN. Kalau sudah seperti itu, maka Bapak Ibu siap-siap tolong suplai susu kami yang cukup. Itu permintaan kami dari industri. Kami siap bermitra dengan Bapak Ibu semuanya di sini, ya. Tapi dengan catatan produk yang disuplai ke kami pun sudah memenuhi standar kualitas pabrik kami. Nah, bagaimana supaya memenuhi standar kualitas itu? Kan pastinya pengelolaan. Di situ ada apa? Ada SDM ya. Ini memang tidak pernah lepas SDM itu, ya. Jadi peluang yang pertama tadi adalah pengembangan SDM-nya, kemudian kemitraan di industrinya seperti apa. Yang berikutnya adalah pengalaman kami, Pak. Kebetulan kami masih punya link dengan teman-teman di Jakarta. Ketika mereka kunjungan, biasanya dari Jakarta itu kunjungan ke Jogja atau ke Borobudur, mereka bawa rombongan, Pak. Menghubungi saya, menghubunginya sudah di Borobudur. Pak Ahmad, kami bisa mampir nggak ke tempat jenengan di pabrik? Berapa bis? 10 bis. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa masuk. Ini artinya apa? Peluang berikutnya apa? Peluang berikutnya adalah di wisata. Kita bisa tangkap.
Sayangnya kemarin kami belum siap ya menangkap itu, karena memang persiapan kami cukup panjang. Insya Allah Bapak Ibu yang terhormat, ini mungkin bisa kita garap bareng, bisa kita garap menjadi lahan ibadah kita yang baru untuk terus mensejahterakan masyarakat di sini. Ya, tinggal nanti bagaimana? Kalau kami kan berpikirnya adalah coba kita membantu nanti mendatangkan pengunjung. Kita sudah beberapa link yang kita punya, itu selalu minta, Pak, bisa kunjungan nggak Pak ke tempat Bapak? Saya bingung bawanya kemana nih? Kalau ke pabrik kami aja sudah cukup, tapi saya pengennya ada wisata edukasi di situ. Seperti contohnya Cimory. Ya, ada wisata edukasi. Jadi di situ pengunjung kebetulan travel yang sering menghubungi saya itu adalah dari sekolah-sekolah. Mereka membawa murid-murid SMP, SMA, kemudian SMK, bahkan sampai kuliah. Ya. Yang bisa kita munculkan mungkin wisata edukasi, mulai dari cara berternaknya, cara perahnya, cara bertani kopinya dan lain-lain. Ya, sampai mereka nanti mendapatkan edukasi bagaimana susu itu diolah di tempat kami di pabrik. Nah, ini sinergi yang luar biasa yang belum kita garap. Ya. Nah, peluang-peluang ini pastinya membutuhkan dukungan yang lain seperti infrastruktur. Bagaimana, sudah siapkah ya infrastruktur yang nanti misalnya, kebetulan ketika pertama kali saya kemarin juga saya agak kaget, ini berapa nih kemiringannya tanjakan ya, Masya Allah. Monggo nanti kita diskusikan ini supaya apa, peluang ini bisa kita tangkap untuk memajukan tempat ini ya. Itu peluang yang berikutnya, wisata edukasi. Peluang-peluang yang lain berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang kebetulan tadi saya bilang core bisnis kami memang core bisnis di susu kambing Etawa. Tetapi untuk lokasi pabrik kami yang di Kulon Progo, kami sudah mendapatkan izin dari BPOM untuk mengolah produk pangan yang lain seperti kopi, jahe, dan lain-lain. Ya, contohnya ini ya, Perkasa Wali. Ya, ini kopi, produk kopi. Jadi bukan hanya sekedar susu. Kami core bisnisnya memang tadi saya bilang core bisnis kami adalah susu kambing Etawa. Tetapi di lokasi produksi kami yang di Kulon Progo atau di Wates itu di Kalibawang itu sudah ada izin untuk pengolahan produk pangan yang lain seperti kopi, jahe dan lain-lain. Ya, artinya monggo nanti saya lihat juga tadi saya sempat ikut juga ke perkebunan kopinya, kemudian ada teh juga. Ini luar biasa ya. Kalau saya lihat ini Allah sudah mengadu gerakan kepada kita di sini, sumber daya alam yang berlimpah sebenarnya, sangat berlimpah. Cuma apa? Yuk kita sama-sama mindset kita, sumber daya alam yang berlimpah ini bisa nggak kita rubah menjadi value yang lebih bermanfaat buat kita. Artinya di sini coba kita tawarkan value-nya itu, nilai jual, nilai lebih dari sebuah produk. Ya, tadi saya bilang saya pernah ditawarkan 2 bulan lalu sama teman menanya ke kita, jenengan siap nggak? Ini ada permintaan 1 bulan 1 kontainer untuk kopi. Wow. Bagaimana ini? Ini permintaan untuk Yaman ya Pak. Terakhir kami seperti itu infonya. Sampai sekarang belum kita eksekusi. Kenapa? Kita masih analisa terus kemungkinan ini. Nah, ketika nanti ini akan menjadi mungkin, coba lihat di samping kita kopi. Apakah ini nggak peluang juga? Kopi, teh, susu kambing dan lain-lain, Masya Allah. Jadi yang ingin kami katakan di sini, kami dari sektor industri siap untuk mendukung Bapak Ibu sekalian dalam rangka apa? Pasti endingnya, ujungnya adalah kesejahteraan untuk kita semua. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan dalam masa COVID sekarang ini, mohon maaf ya, alhamdulillah untuk produk pangan kami malah omsetnya naik 300%. Susu. Karena kami mengolah susu di mana kami terangkat ketika ada tayangan di Trans 7 mengangkat tentang khasiat dari susu kambing.
Itu promo gratis buat kami di industri. Langsung setelah itu orang berburu susu kambing untuk meningkatkan daya imun. Kenapa? COVID itu sangat berkaitan dengan imun. Imun dan imun. Ya, dengan daya tahan tubuh masing-masing orang. Dan itu salah satunya didapatkan dari produk susu kambing. Masya Allah. Dalam masa wabah seperti sekarang ini harusnya produk susu bisa bertahan. Bahkan bisa naik omsetnya. Ini cerita saja di pabrik seperti itu, biar Bapak Ibu, oh Masya Allah ya, peluangnya seperti itu. Ceruk pasar untuk susu kambing, terutama etawa, ini baru berdasarkan riset kami di tim di pabrik juga, belum sampai 5% Bu, tergarap. Dari sekitar 100% kebutuhan pasar susu kambing. Bayangkan. Pertama, edukasi masyarakat tentang faedah, manfaat susu kambing sudah mulai terbuka. Kemudian ditambah lagi, memang di awal itu ketika kita perkenalkan susu kambing, orang nolak. Apa? Bau. Permus ya? Iya. Permusnya itu. Kemudian sama tim riset kita, gimana coba supaya nilai kandungan gizinya tetap tapi tidak bau permus. Alhamdulillah kami dapatkan formulanya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menikmati tadi, tetap belum ya? Sudah ya? Nah yang tadi dihidangkan itu salah satu mungkin produk kami. Bau permusnya itu hilang karena sudah kita formulasi. Dan itu ya dibutuhkan sama masyarakat. Karena image susu kambing itu ketika kita tawarkan, pertanyaan dari masyarakat, konsumen pertama adalah permus enggak? Iya. Iya. Bau enggak? Ya. Dengan teknologi tertentu kita sudah kembangkan produk susu yang memang tidak bau. Ya, tapi nilai kandungan gizinya insya Allah akan terjaga. Itu mungkin yang sedikit sekelumit tentang peluang kemitraan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat terbuka, sangat membuka diri, dan terima kasih sudah diberi kepercayaan sama daerah pemerintah tempat di sini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kami di pabrik, tim-tim kami di pabrik, mudah-mudahan terus memberikan keberkahan untuk semua. Mungkin itu saja sebagai gambaran awal, nanti kita serahkan kepada tuan rumah untuk melanjutkan diskusi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah kami dari industri sangat membutuhkan kemitraan dari para peternak. Ya, kemitraan itu dimulai dari bagaimana cara mengembangkan SDM-nya dulu. Karena apa? Para peternak itu, ternak nanti akan digerakkan oleh SDM, itu yang coba nanti kita mengarah ke sana. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan perwakilan dari CP Prima dari Mubarok. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mohon dukungan dari Bapak Ibu. Kita masuk 15 besar finalis Sinovic 2020 yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Jadi dari 34 provinsi, 500 berapa kabupaten, Kulon Progo, inovasi panganku, ya inovasi panganku ini masuk di 15 besar. Ini suatu penghargaan yang sangat luar biasa, sehingga nanti mohon dukungan dari semua pihak. Karena nanti kalau inovasi panganku ini menjadi juara 1 atau 2 atau 3, pasti Kulon Progo akan menjadi sasaran studi banding pasca COVID ini, pasti itu. Sehingga kami berharap salah satunya PKU ini sebagai embrio dalam pengembangan pariwisata juga. Jadi pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian ini. Nah kemudian juga perlu kami sampaikan ini Bu Keksi, bahwa kita akan melaksanakan gerakan menanam pangan di pekarangan atau yang kita sebut dengan gempar, yang akan kita laksanakan bulan Juli, yang akan diikuti oleh lebih dari 6.000 wanita
petani di Kulon Progo. Bahkan 6.000 sampai mungkin barangkali bisa 8.000, bisa 10.000, tapi minimal 6.000 nanti akan diikuti oleh seluruh petani yang akan dilaksanakan pada waktu yang sama. Nah ini mohon nanti seluruh masyarakat dukungan dari Pak Lurah, Pak Panewu, Bu Keksi, ya semua anggota dewan nanti masing-masing di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti akan kita gerakkan melalui Zoom meeting. Jadi masing-masing kecamatan nanti juga Pak Panewu mengadakan sendiri, Pak Panewu di salah satu KWT. Kemudian nanti pelaksanaan di tingkat kabupaten akan dilaksanakan, kebetulan mohon maaf Pak, di Samigaluh, di Kaliduren ini. Jadi Kaliduren akan kita move nanti menjadi Kebun Harjo ini yang selama ini adalah wilayah tertinggal. Ini justru dalam pikiran kami akan kita move biar gempar Bu. Ya, betul Bu. Jadi nanti kemarin waktu tekek sudah heboh, ya. Ini Kebun Harjo akan gempar sehingga mohon dukungan ini Bu Keksi ini. Nanti betul-betul gempar Bu ini. Ya, jadi ini saya menggunakan istilah gempar biar tambah semangat. Tadi malam itu gempa ya? Iya, gempar. Jadi ini sehingga nanti harapan kami ini bisa mendukung kegiatan-kegiatan di Kulon Progo. Jadi nanti Pak Sur, susu, kuliner dan lain-lain ini tolong dikembangkan di PKU ini, termasuk nanti mohon dukungan dari kemitraan untuk teknisnya. Kita pada SDM dulu ini.